Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ayatullah Gelegar Meyapade. Saya dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 24 19 10 30 10 97. Dan di sini saya akan membahas mengenai potensi bahasa Indonesia untuk mencapai bahasa internasional. Bahasa adalah identitas bangsa. Melalui bahasa, budaya, nilai, dan pemikiran suatu bangsa dapat diperkenalkan ke dunia. Dalam era globalisasi ini, peran bahasa sangat penting sebagai alat komunikasi antar bangsa. Salah satu bahasa yang memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa internasional adalah bahasa Indonesia. Digunakan oleh ratusan juta orang dan memiliki pengaruh budaya yang semakin meluas, bahasa Indonesia sedang dalam proses menuju pengakuan internasional. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami apa yang dimaksud bahasa internasional. Bahasa internasional adalah bahasa yang digunakan secara luas dalam komunikasi lintas negara, baik dalam diplomasi, bisnis, pendidikan, maupun budaya. Contohnya adalah bahasa Inggris, Mandarin, Spanyol, dan Perancis. Bahasa-bahasa ini banyak diajarkan di negara lain, digunakan dalam forum internasional, serta memiliki daya sebar yang tinggi. Kita masuk ke fakta-fakta penting tentang bahasa Indonesia. Yang pertama, mengenai jumlah penutur bahasa Indonesia yang dimana berkisar sebanyak 275 juta penduduk Indonesia dan merupakan bahasa kesatuan Indonesia. Dan juga bahasa Indonesia diakui dan dipahami oleh masyarakat negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Brunei, Singapura, dan sebagian Thailand, Filipina, hingga Timor Leste. Dan juga bahasa Indonesia masuk dalam 10 besar bahasa dengan penutur terbanyak di dunia. Fakta yang kedua, yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa yang dipelajari asing. Dan juga lebih dari 50 negara telah membuka program BIPA, yaitu Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Dan juga universitas-universitas di Australia, Jepang, Korea Selatan, Vietnam, dan negara-negara Eropa menyediakan kelas bahasa Indonesia. Dan juga terdapat lebih dari 300 lembaga pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri. Setelah kita masuk dari fakta-fakta bahasa Indonesia, setelah ini kita masuk pada potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Poin yang pertama mengenai potensi ekonomi dan geopolitik, yang dimana Indonesia adalah negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan masuk dalam 20 besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Dan juga Indonesia adalah anggota aktif dalam G20, ASEAN, dan berbagai forum-forum internasional lainnya. Dalam 2 poin sebelumnya, itu membuat bahasa Indonesia semakin dibutuhkan dalam komunikasi lintas negara. Poin yang kedua mengenai kemudahan belajar bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia tidak mengenal konjungsi rumit seperti dalam bahasa Perancis ataupun Jerman. Dan yang kedua, struktur kalimat relatif sederhana. Dan yang ketiga, pelafalan hampir selalu sesuai dengan penulisan, sehingga mudah untuk dipelajari dan dipahami. Poin yang ketiga yaitu budaya populer Indonesia semakin mendunia. Seperti musik Indonesia, contohnya dangdut, pop, dan juga seperti film KKN di Desa Penari, ataupun serial-serial Indonesia lainnya. Tidak hanya melalui film dan musik, budaya-budaya seperti media sosial juga berperan besar dalam menyebarkan konten berbahasa Indonesia. Dan juga itu membuat banyak orang asing yang tertarik belajar bahasa Indonesia dan juga memahami budaya Indonesia melalui bahasa dan juga melalui budaya-budaya yang tertera dalam media sosial, film, dan musik. Yang keempat yaitu dukungan pemerintah dan institusi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Luar Negeri aktif mempromosikan bahasa Indonesia. Dan juga sudah ada regulasi dan langkah diplomasi agar bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi di ASEAN. Dan juga telah dibentuknya pusat studi bahasa Indonesia di berbagai negara. Selain potensi bahasa Indonesia dalam menggapai bahasa internasional, tentu juga ada tantangan yang harus kita atasi dan kita hadapi. Di mana tantangan yang pertama yaitu mengenai dominasi bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, yang dimana kedua bahasa tersebut menjadi bahasa utama dalam perekonomian ataupun secara komunikasi global. Poin yang kedua mengenai kurangnya promosi yang masif dan terstruktur. Perlu banyak kampanye global untuk mengenalkan bahasa Indonesia secara terstruktur. Yang ketiga yaitu ketersediaan materi pembelajaran. Diperlukan lebih banyak buku, film, dan kursus daring berbahasa Indonesia untuk penutur asing. Yang keempat yaitu perbedaan dialek dan variasi lokal, yang dimana meski bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, variasi bahasa daerah masih kuat
ini bisa membingungkan penutur asing yang baru belajar. Langkah-langkah apa saja sih yang kita bisa lakukan untuk menghadapi dan mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Yang pertama yaitu menginternasionalkan bahasa Indonesia melalui ASEAN. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN karena digunakan luas di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, yaitu peningkatan akses belajar bahasa Indonesia untuk penutur asing, menyediakan lebih banyak kursus online gratis, modul belajar, dan aplikasi belajar bahasa Indonesia. Yang ketiga, yaitu penguatan budaya populer. Mendorong produksi film, musik, dan karya sastra yang bisa dinikmati global dan mempertahankan bahasa asli. Yang keempat, yaitu kerjasama dengan lembaga pendidikan asing. Mendirikan lebih banyak pusat studi Indonesia di luar negeri. Yang kelima, itu digitalisasi bahasa Indonesia, yang dimana menyediakan lebih banyak konten edukatif di platform digital seperti YouTube, TikTok, dan podcast mengenai bahasa Indonesia. Dan itu saja potensi mengenai bahasa Indonesia dan menggapai bahasa internasional. Yang dimana kita sudah bahas tadi, ada kelebihan bahasa Indonesia dan juga ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi dan juga ada langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menggapai bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia memiliki semua potensi untuk menjadi bahasa internasional, seperti jumlah penutur yang besar, ekonomi yang berkembang, budaya yang mendunia, dan pemerintah yang aktif mendorong pengakuan global. Namun, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk menjadikan bahasa Indonesia sejajar dengan bahasa-bahasa besar dunia. Jika usaha ini terus dilakukan dengan konsisten, maka bukan tidak mungkin dalam beberapa dekade ke depan, bahasa Indonesia akan digunakan luas di dunia internasional. Membanggakan bahasa Indonesia sebagai negara besar dengan bahasa yang juga besar. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.